Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? We hope all of you are still healthy and keep spirit. Amin. In this opportunity, we are going to tell you the story about Bilal bin Rabah. Nah teman-teman, jadi hari ini kita berdua akan menceritakan kisah tentang Bilal bin Rabah. Disimak baik-baik ya, dan jangan lupa sediakan alat tulis, buku dan pensilnya, karena di akhir kisah nanti kita akan memberikan pertanyaan. Dan jangan lupa dijawab ya. Kita mulai ceritanya ya. Bilal bin Rabah merupakan budak pertama yang masuk Islam. Saat Bilal masuk Islam, Bilal merasakan berbagai macam siksaan, kekerasan, kekejaman dari kafir Quraisy. Salah satunya yang menyiksa Bilal yaitu Abu Jahal. Biasanya apabila matahari sudah tepat di atas ubun-ubun, orang-orang Quraisy itu mulai menyiksa orang-orang Islam. Nah, dengan membuka pakaian mereka dan memakaikan pakaian besi, sehingga mereka, Bilal dan lain-lainnya terbakar kepanasan oleh sengatan sinar matahari. Tidak cukup sampai di situ, kadang Bilal juga dicambuk, bahkan ditindih oleh batu yang besar yang sangat panas. Hal itu ditujukan agar Bilal dan yang lainnya murtad. Tetapi kekokohan iman Bilal menjadikan dia tetap berkata ahad, ahad. Bilal tetap kokoh imannya. Suatu ketika Abu Bakar mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal bin Rabah dari tangan Umayyah. Tapi Umayyah menaikkan harganya agar Abu Bakar tidak dapat membelinya. Namun yang terjadi, Abu Bakar menyanggupi dengan harga yang disepakati oleh Umayyah sehingga Bilal dapat merdeka. Ketika Rasul memutuskan untuk berhijrah ke Madinah, muslim-muslim yang lainnya termasuk Bilal bin Rabah mengikuti anjuran Rasul. Maka saat di Madinah, Bilal bin Rabah tinggal bersama Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan, dan Bilal menjadi muazzin tetap selama Rasulullah SAW hidup. Semenjak kepergian Rasulullah SAW, Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Seterusnya, Bilal tidak sanggup mengumandangkan azan lagi. Saat pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tidak kuat menahan isak tangisnya, sehingga kaum muslimin yang lain pun ikut menangis terseduh-seduh. Maka dari itu, Bilal meminta izin kepada Abu Bakar yang saat itu adalah pimpinannya untuk tidak mengumandangkan azan lagi, karena Bilal tidak sanggup mengumandangkan azan itu. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah. Dia pindah ke kota Damaskus dan tetap tinggal di sana sampai ajal menjemput. Nah teman-teman, begitulah kisah kekokohan iman seorang Bilal bin Rabah. Sekarang Miss punya beberapa pertanyaan yang akan dibacakan oleh Miss Mila. Siapkan dulu pensil dan kertasnya ya. Oke, siap Miss. Miss yang bacakan ya. Oke, pertanyaan yang pertama, siapakah nama ayah dari Bilal? Oke. Pertanyaan yang kedua, siapakah yang memerdekakan Bilal dari Umayyah? Dan pertanyaan yang terakhir, kemanakah Bilal hijrah setelah Nabi wafat? Wah, gampang banget ya pertanyaannya, apalagi kamu nyimak dari awal. Pastinya dong, Miss. Ya, gimana? Sudah beres menjawabnya? Nah, itulah kisah Bilal bin Rabah. Semoga dengan kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya dan kita dapat menjaga senantiasa keimanan kita ya Miss ya. Amin. Oke, akhir kata kita ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.